menjadi hamba yang dipercayakan hartanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menjadi Hamba yang Dipercayakan Hartanya. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Sebagai seorang Kristen yang normal, yang menantikan kedatangan Tuhan, kita harus menaruh perhatian secara tepat atas kedua aspek. Yang pertama, dalam aspek kehidupan kita perlu berjaga-jaga dan bersiap sedia. Yang kedua, dalam aspek pelayanan kita perlu setia dan bijaksana. Kita perlu tepat, baik dalam hayat maupun dalam pelayanan. Dalam hayat kita adalah gadis. Ini berkaitan dengan apa adanya kita. Dalam pelayanan kita ini budak, hamba, berkaitan dengan apa yang kita kerjakan. Dalam Matius 25 ayat 14 kita melihat bahwa kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Seorang yang pergi ke luar negeri di sini melambangkan Kristus yang pergi ke luar negeri, yaitu naik ke surga. Dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Hamba-hamba di sini menandakan kaum beriman di dalam aspek pelayanan. Dalam aspek hayat kita adalah gadis yang hidup untuk Tuhan dan kepada Tuhan. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kita adalah hamba atau budak beliannya yang melayani Tuhan. Harta yang dipercayakan kepada hamba-hamba itu termasuk Injil, kebenaran, kaum beriman, dan gereja. Menurut Efesus 1 ayat 18, kaum beriman adalah warisan Allah, milik Allah. Jadi sesungguhnya harta yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai hamba-hambanya adalah gereja dengan semua kaum beriman yang menyusun keluarga Allah. Kemudian Matius 25 ayat 15 berkata, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. 1 talenta dalam pandangan kita sangat sedikit, tetapi sesungguhnya 1 talenta ialah satuan terbesar dari ukuran berat yang dipakai pada masa itu. Ini sebanding dengan 6.000 dinar. Dinar adalah mata uang perak yang utama dipakai oleh orang Romawi. Saat itu, 1 dinar dipandang sebagai upah yang baik untuk waktu kerja 1 hari. Jadi sesungguhnya 1 talenta sebanding dengan upah kerja selama 6.000 hari. Ini adalah harta yang sangat besar. Dalam perumpamaan gadis, minyak melambangkan roh Allah. Sedangkan dalam perumpamaan ini talenta melambangkan karunia rohani. Untuk hayat kita memerlukan minyak, roh Allah, yaitu pemenuhannya supaya kita dapat menempuh hidup seperti gadis bagi kesaksian Tuhan. Sedangkan untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, kita memerlukan talenta, yaitu karunia rohani, supaya kita diperlengkapi sebagai hamba yang baik untuk merampungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pemenuhan roh dalam hayat memungkinkan kita menggunakan karunia rohani dalam pelayanan Tuhan. Dan karunia rohani dalam pelayanan Tuhan sesuai dengan pemenuhan Roh Kudus dalam hayat, agar kita dapat menjadi anggota tubuh Kristus yang sempurna, yang berfungsi bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 14 mengatakan bahwa Tuhan itu mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Tetapi ayat 15 mengatakan bahwa ia memberi mereka talenta. Ini menunjukkan bahwa talenta dalam ayat 15
sesungguhnya adalah harta dalam ayat 14. Dengan kata lain, Tuhan menggunakan hartanya sebagai talenta bagi kita. Umumnya kita menganggap talenta adalah karunia, bakat, kemampuan. Namun sesungguhnya sumber karunia itu adalah Tuhan. Itu adalah harta Tuhan. Hari ini harta Tuhan yang terutama adalah Injil, kebenaran, kaum beriman, dan gereja. Sebagai contoh, Injil adalah milik Tuhan. Tetapi ketika diberikan kepada kita, Injil ini menjadi suatu talenta. Dalam prinsip yang sama, semua orang beriman dan gereja adalah milik Tuhan. Jika kaum beriman dan gereja dipercayakan pada pelayanan kita, mereka menjadi talenta kita. Semakin banyak harta yang diberikan Tuhan kepada kita, semakin banyak talenta yang kita miliki. Sama halnya, semakin banyak beban yang Tuhan percayakan kepada kita, semakin banyak talenta yang kita miliki. Namun, kita tidak pasif menantikan Tuhan memberi kita sesuatu. Kita harus rajin mengenal dan mempelajari Injil dan kebenaran firman Tuhan. Makin banyak kita menerima Injil, makin banyak talenta kita. Akhirnya kebenaran-kebenaran itu akan menjadi talenta kita. Kemudian kita akan sanggup melayankannya kepada orang lain. Setiap orang beriman yang terkasih adalah sebagian harta yang berharga dari Tuhan. Sebaliknya, jika kita tidak mau menanggung kaum beriman atau tidak memperhatikan mereka, berarti sesungguhnya kita sedang membuang harta Tuhan. Saudara-saudara, betapa kita perlu bersyukur bahwa begitu banyak kaum beriman dan gereja yang telah menjadi talenta kita. Sekalipun talenta itu bukan kesanggupan atau bakat kita, melainkan talenta itu adalah harta Tuhan. Namun, berapa banyak talenta itu diserahkan kepada kita adalah menurut kesanggupan kita, yang terbentuk dari penciptaan Allah dan proses belajar kita. Ini berarti kapasitas kesanggupan kita dapat diperbesar berdasarkan kemauan hati kita dan pengukuran Allah. Jadi saudara, mari kita mempersembahkan diri kita menjadi hamba yang terus mau diperbesar kapasitasnya, sehingga harta Tuhan, yaitu Injil Tuhan, kebenaran Tuhan, kaum beriman Tuhan dan gereja Tuhan yang telah dipercayakan kepada kita dapat menjadi talenta bagi pelayanan kita di dalam tubuh Kristus. Sehingga kita dapat menjadi anggota tubuh Kristus yang normal, yang hidup dan berfungsi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah Tuhan yang telah mempercayakan hartamu, Injilmu, kebenaranmu, kaum berimanmu dan gerejamu menjadi talenta dalam pelayanan kami. Perbesarlah kapasitas pelayanan kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin.